Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dari kisah Tobit dan juga dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita kembali mendengarkan kisah Tobit. Kisah yang menginspirasi kita semua. Kisah yang menceritakan kepada kita tentang kesialan yang menimpanya meskipun dia setia kepada Tuhan. Hal serupa ini dapat kita bandingkan dengan kejadian yang menimpa Ayub dan mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan kemalangan ini menimpanya sehingga dia akan memberikan contoh kesabaran seperti itu. Yang dapat kita renungkan dari sikap Tobit yaitu ia terus bersyukur. Ia bersyukur kepada Tuhan sepanjang hidupnya dan melalui setiap pencobaan yang ia alami. Teks hari ini juga mencerminkan bagaimana Tobit terlepas dari pencobaan berat yang dia jalani, dan ia terus bergantung pada Tuhan. Ia ingin hidup dalam kehendak-Nya. "Kami tidak bisa makan barang curian," katanya kepada istrinya. Inilah salah satu tindakan atau sikap bagaimana Tobit menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Setelah melawan penganiayaan dari orang asing, penyakit dalam dagingnya, kegelapan di matanya, penghinaan dan ejekan terhadap istrinya sendiri akan menghancurkan hati. Kemudian akan terlontar dari bibir orang yang menderita ini, yang jatuh ke dalam kemiskinan dan kegelapan, yang mengakui dirinya sebagai orang berdosa, tetapi yang mengasihi Allah. Sebuah doa yang indah yang akan diterima Tuhan sebagai sesuatu yang berharga. Bacaan ini juga berbicara banyak kepada kita yang hidup seperti Tobit, di lingkungan yang tidak bersahabat, di saat seringkali sulit untuk menghidupi iman. Tuhan tidak menghindarkan kita dari ujian yang memurnikan kita dan membuat kita dewasa secara manusiawi dan secara rohani. Untuk semua ini, penting untuk belajar dari Tobit, untuk berpegang teguh pada Tuhan, tetap di dalam Dia, seperti Yesus di kayu salib,
percaya dan menunggu sampai akhir, karena Dia yang kepadanya kita menaruh iman dan harapan kita adalah setia tanpa batas dan tidak mengecewakan. Dalam teks Injil hari ini, beberapa pria mendekati Yesus dengan pertanyaan yang menyembunyikan niat jahat mereka. Pertanyaan itu sendiri penting karena mencerminkan luka di jiwa Israel, keprihatinan yang serius dan mendalam dari orang-orang Yahudi saat itu. Konflik batin yang menggugah hati mereka. Pendudukan Romawi bukan hanya masalah politik dan sosial bagi mereka, tetapi juga masalah agama. Mereka melihat identitas mereka terancam. Itu adalah kenyataan penderitaan dan kebingungan tentang bagaimana menghadapinya. Yesus penuh belas kasihan, meskipun Dia dengan jelas mengutuk kemunafikan lawannya, tidak melewatkan kesempatan dan menawarkan kata-kata yang mencerahkan kepada mereka. Tanggapan Tuhan menimbulkan kekaguman bagi banyak orang itu. Itu telah menjadi salah satu pepatah paling terkenal di antara banyak pepatah yang keluar dari bibirnya. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi miliknya, dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kata-kata ini menyiratkan cara Tuhan melihat kehidupan, cara Tuhan melihat dunia, cara Tuhan melihat kehidupan sosial yang sedang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Kata-kata ini juga menyiratkan cara melihat kehidupan, dunia, dan Tuhan. Yesus menyambut realitas secara keseluruhan, historis, materia, duniawi, spiritual, surgawi, dan apapun keadaan yang menantangnya, Dia menanggapinya dengan memberi, selalu memberi. Dia memberikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Dia juga memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Dia membayar pajak. Dia menaati otoritasnya pada hukum. Dia menghidupi keluarganya secara finansial, dan diasumsikan bahwa sambil bekerja, dia menawarkan pekerjaan berkualitas kepada kliennya. Selama pelayanan duniawinya, dia menawarkan ajaran, pembebasan, kesehatan, kehidupan pada semua orang yang bertemu dengannya. Dia tidak menyimpan apapun. Dia memberikan waktunya, perhatiannya, kekuatannya, pengalamannya, pengetahuannya, bahkan bakatnya. Dia memberi Bapaknya apa yang dia berutang sebagai putra dan sebagai manusia. Seluruh keberadaannya dia berikan kepada kita semua. Dinar itu bergambar kaisar. Oleh karena itu miliknya. Demikian pula manusia menyandang gambar Allah dan menjadi miliknya. Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa setiap saat. Hidupnya adalah ekaristi yang permanen. Dia terlibat dalam realitas yang disajikan di depan matanya, dan pada saat yang sama dia melampauinya. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita para pengikut Yesus dan anggota tubuhnya dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Tuhan tidak membawa kita keluar dari dunia. Dia telah memberi kita keadaan khusus di sini dan sekarang. Di masyarakat ini,
di komunitas ini, di keluarga ini, dalam situasi kita saat ini, apapun itu, Tuhan meminta kita untuk menanggapi dengan kesetiaan dan kemurahan hati pada kenyataan yang harus kita jalani. Kepada orang-orang yang mempertanyakan kita, menawarkan diri kita pada saat yang sama kepadanya sebagai tuan rumah. Jadikanlah hati kita sebagai altar Tuhan, dan dengan demikian tertanam dalam Tuhan persembahan tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban. Jadi berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan bagi Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.